Era media sosial memang mempunyai pengaruh besar bagi generasi muda dari generasi milenial hingga generasi Z dalam memilih pasangannya. Bahwa saat ini globalisasi pernikahan terjadi di Indonesia memang karena pengaruh media sosial. Jadi media sosial ini membuat pandangan baru, ya ada apa namanya, bahwa kita bisa menikah dengan siapapun yang kita mau ya. Tentu harus berkenalan dulu. Karena media sosial juga memberikan akses informasi yang tidak terbatas mengenai bagaimana kita melihat sebuah hubungan, dalam hal ini hubungan cinta yang hanya sekedar hubungan cinta biasa atau hubungan cinta yang kemudian dilanjutkan dengan komitmen pernikahan. Bahwa perkawinan mixed couple atau perkawinan antar bangsa di Indonesia saat ini memang mengalami kita bisa melihat peningkatan ya. Kita bisa membaca blog ataupun vlog yang dibuat ya, baik di YouTube, di Snack video, ada TikTok video mengenai pengalaman mereka ketika mereka akhirnya memutuskan menikah dengan orang asing. Jadi yang pertama mereka bercerita bagaimana kemudian berkenalan, bagaimana kemudian mereka menyelesaikan diri dengan pasangan masing-masing. Pas itu juga culture shock yang mereka alami ketika pertama kali mengunjungi negara pasangannya. Ya, kemudian mereka mencoba saling memahami satu sama lain, dan banyak hal yang mereka ceritakan, dan itu sangat bagus. Cerita-cerita itu sangat inspiratif bagi kita semua di generasi. Sebenarnya global perkawinan antar bangsa itu di Indonesia bukan hal yang baru. Semenjak era kerajaan pun sudah banyak. Biasanya lebih banyak dulu itu lebih banyak dilakukan oleh para anggota kerajaan ya, misalnya menikah dengan kerajaan lain ya, di di Asia misalnya kerajaan Nusantara menikah dengan uh, kerajaan dari negara mana atau kerajaan mana di masa lalu. Kayak kita juga bisa melihat adanya perkawinan uh, kerajaan di Indonesia dengan kerajaan dari Cina di sejarah ya kalau kita baca. Nah, kalau kemudian masuknya kolonialisme Portugal, kolonialisme Belanda, banyak juga akhirnya terjadi kawin campur antara mereka sebagai seorang pendatang dari luar dengan wanita lokal, uh, karena mereka uh, membutuhkan seorang pasangan. Nah, perbedaannya adalah yang di saat ini adalah di media sosial itu bersifat masif. Jadi tanpa menunggu orang tersebut datang, mereka bisa berkenalan secara online. Kalau cocok ya dilanjutkan, kalau tidak cocok ya akan mencari lagi pasangan yang lain, dan itu adalah hal yang wajar. Ya, jadi memang ini peningkatan tren ini memang terjadi ya. Yang sekarang ya, diharapkan memang ada kemudahan bagi mereka yang ingin melangsungkan pernikahan ke jenjang pernikahan dalam pengurusan dokumen. Itu yang sangat penting. Karena memang selama ini banyak yang mengeluhkan ketika mereka berbicara di media sosial adalah pengurusan dokumen yang sangat ribet, khususnya di Indonesia. Ya, ini yang harus sebenarnya mulai ditangkap ya kan, ditangkap kemudian dievaluasi, kemudian diperbaiki peraturan yang ada. Jadi saya melihat bahwa ini akan lebih banyak lagi. Jadi pengaruh ini sudah sangat besar. Perkawinan antar negara atau mixed couple nanti menjadi hal yang biasa di Indonesia, baik untuk pria Indonesia maupun wanita Indonesia. Yang penting mereka merasa nyaman atau ya kan merasa comfort dengan pasangan yang berbeda negara. Ke depan justru nanti banyak juga
buka, bukan hanya kita bicara masalah perkawinan saja, tetapi juga dari perkawinan tersebut bisa menggerakkan ekonomi kita, karena pasti banyak juga orang yang akhirnya tinggal di Indonesia membuka usaha, ya kan, membuka usaha yang bisa diekspor ke negara pasangannya. Jadi banyak hal lah yang positif yang kita bisa dapatkan, yang bisa kita lihat. Yang ini yang harus dilihat oleh pemerintah ya, sebagai sebuah bukan hanya fenomena baru, tetapi potensi ekonomi dari perkawinan mixed couple itu besar sekali. Jadi kita jangan hanya melihat dari sisi mereka jatuh cinta kemudian mereka menikah. Jadi kalau kita hanya lihat sisi asmara ya itu adalah urusan pribadi mereka, tapi kita melihat dari potensi ekonomi mixed couple ini besar karena ini menyatukan dua negara, dan ini justru mempermudah proses globalisasi di Indonesia, bagaimana ekonomi Indonesia bisa berkembang. Karena pasti banyak juga orang-orang yang kemudian nanti datang ke Indonesia ya, mereka kan juga tidak ingin hanya sekedar duduk manis, mereka juga ingin bekerja atau membuka usaha. Diharapkan dengan membuka usaha nanti bisa memberikan dampak yang positif bagi ekonomi kita, khususnya ekonomi lokal, seperti mereka nanti membuka restoran, menciptakan sebuah produk yang unik, ya, kemudian membuka tempat wisata dan lain-lain. Yang penting mereka bisa berbisnis yang sesuai dengan aturan di Indonesia. Itu saja opini singkat saya mengenai globalisasi pernikahan yang terjadi di Indonesia karena pengaruh media sosial. Saya Septian Darto mengucapkan terima kasih banyak.